kalau kita ngomongin penyakit jantung, semua udah tahu itu dia selalu jadi penyakit kematian di dunia, nggak cuma di Indonesia. Dan rankingnya itu tetap bertahan ya, prestasinya selalu di ranking pertama. Banyak banget nih dok, biasanya kita nih yang nggak tahu dok ya. Banyak yang bilang kalau seandainya kita minum obat terus menerus tuh bikin gagal ginjal dok. Sering banget nggak dokter denger yang kayak gitu? Halo sahabat Hermina, kembali lagi dalam acara Hermina Podcast bersama saya, yaitu Dr. Ferdi Ragil, host pada episode kali ini. Episode Hermina Podcast kali ini, kita akan bahas tentang bagaimana mencegah penyakit jantung. Nah, tentunya saat ini saya tidak sendiri. Hari ini saya bersama Dr. Mega Febrinora, SPJP Konsultan, FIHH, FAPSC, CRFC, yang merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RS Hermina Ciputat. Selamat siang dok. Selamat siang. Sehat dok hari ini? Alhamdulillah sehat. Dokter terlihat lebih cantik nih kayaknya hari ini. Wah, terima kasih. Oke dok, boleh sapa dulu sahabat Hermina? Halo sahabat Hermina semuanya di rumah. Nama saya Dr. Mega Febrinora, saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan di bagian prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular. Saya bekerja di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Oke dok, di sini ada beberapa pertanyaan dari saya ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan ke sahabat Hermina juga bagaimana untuk mengatasi itu semua ya dok ya. Oke dok, yang pertama yaitu penyakit jantung ini merupakan penyakit penyebab kematian terbanyak ya dok ya. Banyak sekali berita-berita yang kita dengar tiba-tiba pasien itu meninggal karena serangan jantung. Nah dok, bagaimana dok cara kita mengetahui atau adakah gejala yang bisa kita ketahui sejak dini dok? Oke, ya pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kalau kita ngomongin penyakit jantung, semua udah tahu itu dia selalu jadi penyakit kematian di dunia, nggak cuma di Indonesia. Dan rankingnya itu tetap bertahan ya, prestasinya selalu di ranking pertama setiap tahunnya, bahkan sampai sekarang. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana kita mendeteksi secara dini dengan gejala, agak susah kalau secara dini. Karena kita tahu nama lain penyakit jantung apa? Silent killer. Oke, jadi tiba-tiba pasiennya datang ke dokter langsung nyeri dada, kemudian worst case-nya bisa sampai kolaps di sinetron-sinetron, terus kemudian meninggal gitu kan ya. Nah, saking silent killer-nya memang datang-datang memang biasanya dalam kondisi yang sudah berat, nyeri dada, sesak nafas, atau bisa sampai pingsan. Nah, tapi sebenarnya dia punya gejala-gejala sebelumnya. Nah, kalau misalnya seseorang dia punya darah tinggi, mungkin ya, karena biasanya darah tinggi itu juga silent, nggak ada gejala. Dia akan ngerasa biasanya apa? Pusing. Keluhan pasien standarnya pusing. Terus kalau misalnya udah mulai ganggu ke jantungnya, dia mulai merasa sesak nafas, mudah lelah, kayak gitu. Kita sebutnya itu sebenarnya faktor resiko. Jadi ada faktor resikonya orang dengan penyakit jantung, seperti merokok, kemudian dia ada hipertensi, kemudian diabetes dan dislipidemia. Nah, itu sebenarnya yang harus dicurigai kalau kita mau melihat atau mencegah sejak dini. Tapi mostly sih nggak ada gejala. Apa penyebab penyakit jantung dok? Oke, penyebab penyakit jantung mungkin di sini bahasannya penyakit jantung koroner kali ya. Iya. Nah, penyakit jantung koroner itu penyebabnya adalah dia tadi yang udah saya bahas, kita sebutnya faktor resiko. Faktor resiko. Jadi merokok, kemudian darah tinggi, kemudian diabetes dan kolesterol yang tinggi. Nah, keempat ini faktor resiko yang utama. Yang lainnya bisa kayak stres, kemudian mengkonsumsi alkohol, kemudian obesitas, kemudian olahraga yang jarang atau sedentary lifestyle. Nah, khusus mungkin saya mau meng-highlight faktor resiko yang kita sebut sebagai paling kuat dan paling independen, yakni merokok. Gitu. Jadi merokok itu dia paling kuat karena di antara semua faktor resiko dia yang paling mostly menyebabkan penyakit jantung koroner pada seseorang. Dan independen itu artinya kan mandiri kan ya. Jadi artinya dia aja tuh udah cukup buat bikin penyakit jantung koroner atau penyempitan pembuluh darah. Nah, itulah kenapa biasanya nih kalau pasien merokok itu kita bisa bilang, kita bisa prediksi di masa depan
cepat atau lambat dia akan kena penyakit jantung koroner gitu. Jadi kalau sahabat Hermina di rumah ini masih ngerokok atau ada keluarga yang merokok, coba tolong diberikan nasihat sesudah mendengarkan podcast ini agar berhenti merokok. Itu tantangan sangat berat gitu ya sebenarnya. Tapi insya Allah bisa ya dok ya. Pasien dokter Bisa, mungkin banyak gitu yang bisa. berhenti rokok gitu ya. Biasanya berhenti ya kalau udah serangan. Biasanya berhenti. Berarti mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul ya dok ya. Jadi Udah. kita harus lebih inilah ya, aware, kasih tahu ke keluarga juga ya dok ya. Betul. Lalu dok, tadi siapa saja kah dok yang beresiko terkena penyakit jantung tadi dok? Mereka yang beresiko kena penyakit jantung adalah tadi selain yang udah 4 kita sebutin ya. Orang tuh kalau udah ngerokok, kemungkinan kena penyakit jantung koroner di masa depan itu akan tinggi. Oke ya. Terus yang kedua, kalau dia punya darah tinggi dan tidak terkontrol. Jadi biasanya nih kalau minum obat darah tinggi ke puskesmas, tapi tensinya masih tinggi lebih dari 140/90, itu jangan pasrah. Orang Indonesia itu apa ya, bagus atau buruk nggak tahu deh. Pasrah kan, jadi udahlah kayaknya emang tensi saya tinggi sih, terus mungkin udah nasib saya gitu kayak di sinetron. Nggak boleh pasrah jadi orang ya. Jadi kita harus tahu nilai normal. Tensi itu sebenarnya sekarang 110/70 itu nilai normal. Maksimum kurang dari 140/90. Kita sebutnya prehypertension kalau di 130-an. Nah sekarang studinya adalah semakin rendah tensi orang, dia semakin panjang umur. Gitu. Jadi kita nggak butuh tuh tensi tinggi-tinggi, atau apalagi kalau misalnya pasien tuh suka balap-balapan. Dok, saya pernah sampai 240. Kayak bangga banget gitu punya tensi 240. Gitu. Jadi jangan dibiarkan tensi tinggi ya. Jadi kalau punya orang tua nih tensinya 150, 160 itu nggak normal. Jadi jangan menormalkan sesuatu hal yang salah. Gitu. Nah, karena kalau kita biarkan, komplikasinya itu menanti di depan mata. Jantung dan pembuluh darah. Jantung kena penyakit jantung koroner, pembuluh darah salah satunya adalah stroke biasanya. Gitu ya. Jadi implikasi dari tekanan darah tinggi itu besar sekali. Jadi sobat Hermina kalau punya orang tua dengan tekanan darah tinggi di atas 140/90, jangan pasrah. Oke ya. Cari pertolongan, ketemu sama dokter jantung, kita obatin tiap bulannya. Kalau misalnya nggak mempan satu obat, ada obat yang lain gitu. Satu dosis nggak mempan, ada dosis yang kita bisa maksimalkan gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk menangani hipertensi. Jadi jangan pasrah. Kenapa? Karena berdasarkan data dari WHO tahun 2023 baru banget dikeluarkan. Ternyata control rate hypertensionnya orang Indonesia itu cuma 4%. Kebayang nggak? Kecil berarti. Kecil karena targetan internasional sebenarnya 50% terkontrolnya. Jauh ya. 4% ke 50% tuh jauh banget. Jauh banget. Nah, salah satunya adalah karena itu control rate-nya yang rendah karena pasiennya nggak aware atau tidak terdeteksi. Karena tadi balik lagi pertanyaan pertama yang bagus itu dia nggak ada gejala. Betul. Ya. Jadi jangan pasrah. Terus kemudian kalau punya diabetes nih misalnya, diabetes itu dia diturunkan. Jadi somehow bisa diprediksi sebenarnya. Jadi kalau misalnya punya orang tua dengan diabetes, anaknya ada kemungkinan untuk diabetes. Gitu. Jadi begitu misalnya orang tua diabetes, coba periksa diri. Siapa tahu ternyata sudah punya diabetes, terus nggak ngerasa apa-apa. Gitu. Jadi itu hebatnya penyakit ini dia nggak ada gejala. Jadi tiba-tiba pasiennya lengah, datang-datang tuh udah kondisi jelek biasanya. Nah, diabetes itu dia penyakit yang bisa dibilang agak jahat. Karena kalau seseorang penyakit jantung diabetes, outcome atau kedepannya itu nggak bagus. Dibandingkan dengan mereka yang nggak punya diabetes. Ini kita bandingin dengan pasien yang nggak punya diabetes ya. Karena diabetes itu dia seluruh tubuh ya, holistik ya, dia kena dari atas sampai bawah gitu. Karena sirkulasinya benar-benar seluruh tubuh. Jadi kalau punya diabetes, kontrol lah dengan baik. Nah, jangan males. Misalnya suka nih ke dokter jantung, dok obat diabetesnya sama dokter aja deh gitu ya, jangan gitu. Harus ketemu sama dokter penyakit dalam, carilah ahlinya gitu ya. Jadi jangan ini badan kita, harus sayang sama badan kita, jangan anggap sepele.
Jadi harus ngasih effort lebih untuk selalu sehat. Ya dok, sorry dok, tapi tadi kan ada beberapa kali singgung untuk masalah minum obat ya dok ya sebenarnya. Banyak banget nih dok, biasanya kita nih yang nggak tahu ya dok ya. Banyak yang bilang kalau seandainya kita minum obat terus-menerus tuh bikin gagal ginjal dok. Sering banget nggak dokter dengar yang kayak gitu? Padahal ya dok ya sebenarnya gimana sih dok harusnya? Oke, jadi obat-obatan itu kan ada banyak macamnya. Kalau seseorang gagal ginjal itu bukan karena obat-obatan, tapi memang dia sudah punya faktor resiko yang membuat ginjalnya menjadi bermasalah gitu. Penyebab paling sering gagal ginjal apa? Hipertensi. Gitu, hipertensi nggak dikontrol, yang disalahin obat hipertensi. Iya, Padahal nggak minum obat hipertensi, ya kan? Iya dok, betul. Oke, jadi obat kita konfirmasi ya di sini ya, semua obat jantung itu aman untuk ginjal, hampir semuanya. Sahabat Hermina kita harus bisa tahu bilang. Tuh, banget, nah, kalaupun misalnya ginjalnya bermasalah, ada lagi obat yang aman buat ginjal. Oke ya, mungkin ada beberapa 1-2 kasus gitu kan ya. Nah, tapi semua obat itu kita selalu pertimbangkan risk and benefit nih. Manfaat untuk pasien segimana besar, kerugiannya segimana besar gitu kan ya. Nah, kalau misalnya risknya lebih gede dibandingkan benefitnya, dokter nggak mungkin saranin, dokter nggak mungkin kasih gitu. Jadi kalau obat itu bikin gagal ginjal ya dokter nggak mungkin kasih, itu udah pasti banget. Nah, jadi kalau dokter ngasih obat, tolong diminum. Biasanya tuh kejadiannya obatnya banyak, terus udah stres sendiri, terus tiba-tiba ada hoax dari tetangga atau dari media sosial, baca-baca, nanti kalau minum obat banyak-banyak nanti zat kimia nanti malah jadi gagal ginjal gitu kan, terus akhirnya nggak diminum, akhirnya hipertensi nggak terkontrol, penyakit jantungnya nggak terkontrol, kemudian jadi serangan jantung, terus kemudian diabetes, kemudian ginjalnya juga kena. Terus nanti yang disalahin karena minum obat, kan nggak nyambung sebenarnya. Betul ya dok ya. Jadi memang kita harus lebih aware sama penjelasan-penjelasan ini ya dok ya. Oke, kapan sih dok saatnya kita harus ke rumah sakit dok? Oke, kapan ke rumah sakit? Mungkin aku kasih kasus kalau emergency dulu kali ya. Iya, dok. Jadi kalau misalnya kapan kita datang ke IGD? Kalau merasakan nyeri dada yang hebat, yang kalau klinisnya itu adalah nyeri dada yang khas untuk kita sebutnya serangan jantung, itu dia rasanya berat, kayak ditindih atau panas atau ketusuk dan dia menjalar khasnya. Kalau dia menjalar ke tangan, ke lengan, kemudian ke leher, kemudian ke punggung belakang atau menjalar ke ulu hati. Nah, itu dicurigai adalah sebuah serangan jantung. Apalagi kalau dia diikutin sama keringat badan, kemudian ada mual muntah, waspadai itu adalah sebuah serangan jantung. Jadi kalau misalnya ada keluhan seperti itu, boleh datang ke IGD, nanti kita rekam jantung. Nah, kalau pada pasien yang sudah biasa berobat jantung sama dokter, terus kerasa nyeri dada, boleh taruh obat yang di bawah lidah, isosorbit. Sudah sering banget kan pasti ya. Nah, kalau 3 kali ngasih dengan interval sekitar 5 menit nggak mempan, boleh datang ke IGD. Itu. Nah, itu kalau kondisi yang emergency ya. Atau keluhannya itu sesak nafas biasanya. Sesak nafas kayak tenggelam, kayak kelelep air. Terus biasanya lebih enak dengan duduk. Nah, sampai nah itu bisa datang ke IGD. Atau worst case-nya ya udah hampir pingsan, lemas, atau beneran pingsan, atau ya emang serangan jantung dan henti jantung mendadak, ya itu udah pasti dibawa ke IGD ya. Nah, tapi yang paling penting jangan lupa kontrol ke poli. Kalau misalnya ada tensi tinggi, kemudian diabetes, kemudian ada kolesterol yang tinggi, dan obesitas juga ada tempatnya. Ketemu aja sama dokter gizi, minta dok saya pengen kurus misalnya. Pokoknya kendalikan semua faktor resiko yang ada, jangan sampai kena penyakit jantungnya. Oke, yang terakhir dok nih, apa sih tips untuk mencegah penyakit jantung tersebut, dan untuk yang sudah mengalaminya bagaimana mencegah kekambuhannya dok? Oke, ini pertanyaannya bagus, kebetulan sesuai sama bidang saya di prevention. Kita kenal ada yang namanya primordial prevention, primary prevention, sama secondary prevention. Primordial itu sebelum bahkan ada gejala, jadi lebih ke faktor environment-nya yang nggak bisa kita ubah, faktor genetik gitu. Tapi kita bisa punya, bahkan dari orang tua tuh punya pola hidup sehat biar anaknya juga sehat.
Nah, jadi anaknya nggak terkena gitu ya. Primary prevention dia punya faktor resiko seperti tadi merokok, kemudian diabetes, hipertensi, kolesterol dan lain-lainnya. Kita cegah jangan sampai dia kena penyakit jantung koroner di masa depan. Itu namanya primary prevention. Caranya adalah kontrol semua faktor resikonya. Kontrol darah tingginya, kontrol kemudian diabetes, gula darahnya, kontrol kolesterolnya. Kemudian jaga berat badan, jangan sampai obesitas. Dan standarnya obesitas Indonesia atau Asia itu lebih tinggi dibandingkan dunia. Jadi kalau dunia itu dibilang obesitas kalau indeks massa tubuhnya di atas 30, benar nggak? Yeah. Kalau untuk Indonesia dan Asia di atas 25 itu udah obesitas kita sebutnya. Gitu. Jadi selalu rajin medical check up atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, rumah sakit, cek tensi, kemudian tinggi berat badan dan diukur indeks massa tubuhnya. Nah, jadi dengan mengontrol semua faktor resiko agar tetap normal dan terkontrol, itu cara kita untuk mencegah jangan sampai terjadi penyakit jantung koroner. Nah, kemudian kalau udah kena, jangan sampai kejadian lagi karena bisa banget. Itu kita sebut secondary prevention. Caranya adalah selain mengontrol semua obat-obatan yang biasa dikasih sama dokter, kontrol rutin dengan olahraga. Gitu ya. Sebenarnya semua pasien itu harus olahraga. Semua orang ya, nggak cuma semua pasien. Semua orang tuh harus olahraga. Bukan berarti karena dia kena penyakit jantung dia jadi nggak olahraga. Itu konsep yang salah sebenarnya. Nah, permasalahannya adalah olahraganya itu dia punya dosis sendiri untuk pasien jantung. Gitu. Itu kita sebut dengan rehabilitasi jantung. Kebetulan bagian saya juga. Nah, jadi proporsinya kita atur. Biasanya kita kan selalu menyarankan tiap hari jalan kaki 30 menit atau minimal 5-7 kali seminggu tiap jalan kaki sebanyak 30 menit. Nah, cara menentukan dosisnya itu ada caranya. Nanti bisa ketemu sama dokter jantung, nanti dibikinin resep latihan. Gitu. Tapi kira-kira formulanya kayak gitu. Nah, berapa kilometernya tergantung dengan kemampuan pasien. Kalau dia misalnya udah cukup fit, pasti akan bisa lebih panjang. Dan semakin dia rajin olahraga, nanti akan semakin baik outcome-nya ke depannya. Nah, betul tuh dok ya. Jadi dimana kalau pasien udah kena penyakit jantung koroner tuh bukan berarti nggak olahraga ya dok ya? Betul. Terima kasih banyak dokter Mega atas Sama-sama. sharingnya pada hari ini, sangat bermanfaat sekali. Next kita bakal bahas topik yang lainnya dok di Hermina Podcast. Oke, sahabat Hermina, ikuti terus Hermina Podcast untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.